Oh, ada upacara layarnya ya. Komang Putra Sugiartawan? Ya, Bu. Hadir. Iketut Rizky Aditya Bintara? Saya, Bu. Hadir. Gusti Ayu Komang Sastra Dewi? Saya, Bu. Hadir. Sayu Kade Sintiawati? Tidak masuk, Bu. Tidak masuk, kenapa? Tidak ada keterangan. Oh, tidak ada keterangan. Ya, sama ibu juga tidak mengirim kabar ya. Nimade Sawi Maharani? Saya, Bu. Ya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir dalam klinik pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang sebelum lanjut pembelajaran, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Ya, lagu apa anak-anak bisa? Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, sekarang kita nyanyikan. Pimpin coba Rendra. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Pulau-pulau sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, bagus. Masih semangat? Masih. Ada yang ngantuk? Dah. Silakan duduk. Sebelum lanjut kita memasuki materi kita hari ini tentang contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan pembagian Cadu Sakti. Siapa kira-kira yang bisa menjawab apa pengertian Cadu Sakti? Saya, Bu. Ya, Sastra Dewi. Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, betul? Betul. Ya, jadi Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, pertama kita buat Sastra Dewi bagus. Jadi Sastra Dewi memahami materi yang diberikan minggu lalu. Sekarang, siapa bisa menjawab tentang pembagian dari Cadu Sakti? Ya, coba Rizky. Ibu Sakti. Ibu Sakti lagi. Rabu Sakti. Ibu Sakti. Ya. Kriya Sakti. Kriya Sakti bagus. Pertama buat Rizky ya. Nah, jadi pembagiannya ada 4. Satu Prabu Sakti yaitu kemahakuasaan Tuhan Maha Kuasa. Ibu Sakti. Ibu Sakti apa? Ya, Maha Ada. Jana Sakti. Maha Tahu dan Rahim. Kriya Sakti. Ya, Maha Karya. Bagus. Nanti anak-anak belajar di rumah tentang materi yang diberikan minggu lalu. Sekarang coba lihat ke layar ya, sebelum kita lanjut ke materi Cadu Sakti tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi atau contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Coba lihat ke layar. Ibu tampilkan sebuah gambar ya. Nah, bisa dilihat? Bisa. Itu gambar apa? Mobil. Ya, gambar mobil warnanya kuning ya. Siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia. Sekarang coba lagi. Ini gambar apa? Bendungan. Gambar? Bendungan. Bendungan. Itu fungsinya bendungan untuk mengatur debit air ya. Siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia. Kemudian ini gambar apa? Gunung. Gambar gunung. Siapa yang menciptakan? Sang Widi. Sang Hyang Widiwase. Nah, terus terakhir Ibu tampilkan gambar. Nah, itu gambar apa? Laut. Laut. Ih, kok tidak semangat? Gambar apa? Laut. Laut. Yang menciptakan adalah Sang Hyang Sang Hyang Widi. Widi. Anak-anak bisa membedakan ya mana ciptaan Tuhan dan mana ciptaan atau buatan manusia. Nah, manusia mendapatkan pengetahuan dari mana? Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Tapi pengetahuan manusia tidak sebanding dengan pengetahuan Tuhan.
sakti. Ya, apa namanya? Kan Ibu sudah kasih buku ya. Nanti bisa lihat di buku, tapi sekarang lihat dulu slide-nya ya. Nah, materi yang Ibu berikan hari ini di tayangan slide ini. Coba dilihat semuanya ya. Simak baik-baik ya, jangan ada yang lain-lain ya. Materi kita hari ini adalah tentang pendidikan agama Hindu dan Buddha seperti kelas 5 ya, yaitu tentang Cadu Sakti. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, silakan disimak ya. Saudara bisa lihat? Bisa ya. Jadi nomor 1 adalah tujuan pembelajaran kita adalah melalui modal discovery learning, siswa diharapkan 1. Meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti melalui pelaksanaan Puja Trisadya tadi ya. Kemudian kedua, yaitu disiplin dalam mempelajari dan memahami ajaran Cadu Sakti. Ketiga, mampu mengklasifikasikan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Dan terakhir, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Nah, ini capaian belajar atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Nah, masuk kita ke materi, yaitu contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ada Prabu Sakti, Wibu Sakti, apa lagi? Jenani Sakti dan Tirta Sakti. Nah, pertama kita akan mempelajari dulu tentang contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai dengan sifatnya Prabu Sakti atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi, yaitu Maha Kuasa. Bisa dilihat, coba dilihat ya. Prabu Sakti, Sang Hyang Widiwasa Maha Kuasa ya, bersifat Maha Raja. Jadi Tuhan menguasai seluruh alam semesta sebagai apa? Pencipta, pemelihara, dan pelebur ya, petis, tetipi, dan pralina ya. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan, Ibu tampilkan di tayangan slide-nya, yaitu contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Prabu Sakti. Coba dibaca, bisa dibaca, bisa dilihat ya. Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat ya, itu karena kuasa Tuhan. Apa lagi contohnya? Adanya siang malam, kemudian adanya kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kemudian apa lagi? Seperti sekarang ini ada wabah penyakit ya. Kemudian ada juga kesembuhan. Apa lagi? Adanya bencana alam misalnya ya, bencana alam. Nah, itu ada apa itu? Banjir ya. Nah, itu matahari terbit, matahari terbenam, itu adalah kuasa Tuhan. Bisakah manusia membuat matahari terbit? Ya, itu hanya Tuhanlah yang berkuasa. Tentang hal-hal seperti itu, seperti matahari terbit, matahari tenggelam, ataupun bencana alam. Bisa dipahami? Bisa disimak?
di seluruh alam semesta. Jadi apa kira-kira contohnya? Jadi sifat Tuhan wiapi wiapake, berada di mana-mana. Ya, apa kira-kira contohnya? Ada pada setiap makhluk. Ya, Tuhan ada setiap makhluk. Misalnya ada seseorang yang berbohong pada teman atau pada ibunya. Nah, kemudian si ibu atau temannya itu tidak tahu dia berbohong. Tapi kalian merasakan nggak apa namanya kebohongan di dalam diri? Merasakan? Misalnya Rizky berbohong kepada Meta. Meta tidak tahu dia dibohongi, tapi Rizky sendiri merasakan kalau di dalam diri Rizky, di dalam hatinya Rizky itu Rizky berbohong. Merasakan ya, meskipun Meta tidak tahu. Kenapa demikian? Kenapa kira-kira? Ya karena ada apa Saudari? Ya karena ada dasar yang di dalam diri kita. Kita apa namanya? Diajarkan untuk tidak berbohong. Ya. Paham? Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berbuat yang jujur. Sudah? Kita lihat contoh lain, perhatikan lagi. Nah, itu ada kopi sama teh. Sudah? Nah, misalnya Naindra membuat teh di rumah. Terlihat tak warna tehnya? Apa warnanya? Kecoklatan. Nah, saat tehnya sudah diisi gula, kemudian diminum sama Naindra, manis nggak rasanya? Manis. Bisa dirasakan manisnya? Bisa nggak melihat manis? Tidak bisa. Itu contoh Tuhan bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Ya, kan bisa merasakan manis, bisa melihat warna teh ya, tapi tidak bisa melihat rasa manis. Nah, kemudian berikutnya apa kira-kira contoh lainnya lagi? Contoh lain dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Ibu Sakti. Tuhan ada di seluruh alam semesta ini, meresap di semua tempat seperti sifatnya tadi, yaitu wiapi wiapake. Nah, kemudian gambar itu apa? Tuhan ada di setiap ciptaannya. Ada manusia, ada hewan, ada pohon, ya. Dan terakhir, Tuhan ada ya di matahari, bulan, bintang. Makanya matahari, bulan, bintang bersinar. Itu karena ada Tuhan. Bisa dipahami? Bang, ngantuk nih, masih ngantuk nih. Kurang semangatnya. Bisa dilanjut? Bisa. Yang mana jawabnya? Bisa. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang contoh dari kemahakuasaan Tuhan sebagai jenana sakti. Apa tadi pengertiannya? Sang Hyang Widi bersifat maha tahu. Apa kira-kira yang terlintas di pikiran anak-anak? Semua diketahui oleh Sang Hyang Widi. Meski ada yang misalnya mengambil barang punya teman, tapi anak-anak tidak tahu ya. Tapi Tuhan sudah tahu ya. Jadi Tuhan memiliki sifat maha tahu ya. Manusia terlahir memiliki apa? Memiliki ide atau pikiran. Nah, dari pikiran itulah timbul pengetahuan. Namun semua manusia memiliki pengetahuan yang terbatas. Tapi pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Nah, Tuhan mengetahui kejadian atau peristiwa di masa lalu. Tuhan mengetahui peristiwa di masa sekarang, dan Tuhan mengetahui peristiwa di masa yang akan datang. Bisa dilihat ya. Jadi kejadian di masa lampau namanya Atika. Di masa sekarang
tiga guna. Coba dilihat, ada dure darsana, ada dure srawana, ada dure sarwajana. Tuhan memiliki penglihatan dan seperti yang bilang tadi, meski Rizky tidak mengaku mencuri padahal dia mencuri misalnya, tapi Tuhan tahu. Meski misalnya Sawitri berbohong tapi tidak mengakui kebohongannya, Tuhan juga tahu ya. Kemudian Tuhan memiliki pendengaran dan tembus, pendengaran langsung. Dan terakhir Tuhan memiliki pengetahuan tembus ya. Nah, jadi Tuhan mengetahui segala perbuatan makhluk di bumi ini ya. Sekarang kita simak apa saja contohnya. Apa kira-kira contohnya? Coba lihat. Satu apa? Coba apa? Yang keras. Ya, Samuel ini mendengar doa yang kita panjatkan setiap hari. Seperti tadi kita sudah melakukan risalah, itu sudah didengar oleh Tuhan. Kemudian kedua, ya, kita belajar setiap harinya dengan rajin, tapi hanya Tuhan yang tahu yang akan terjadi pada masa depan kita. Ketiga, yang manusia memiliki berbagai macam teknologi modern, misalnya ada alat yang namanya seismograf, itu untuk memprediksi kekuatan gempa. Nah, tetapi tahukah kita kapan gempa itu datang? Tidak tahu, tiba-tiba menggejeran, tiba-tiba bergetar ya. Gempa itu jadi hanya Tuhan yang tahu. Meskipun kita punya alat untuk menghitung kekuatan besarnya kekuatan gempa ya, tapi hanya Tuhan yang tahu kapan gempa itu terjadi. Nah, kemudian pada saat hujan, ya, kita pun tidak mengetahui, meskipun sekarang mendung, tapi kita tidak tahu akan turun hujan apa tidak ya. Nah, karena itu hanya Tuhan yang tahu ya. Masih semangat? Masih. Ada hujan, kemudian ada longsor ya. Jadi hanya Tuhan yang mengetahui semua bencana alam yang terjadi di bumi ini. Nah, Ibu lanjutkan lagi satu tentang kemahakuasaan Tuhan sebagai Kriya, yaitu Maha Kaya. Jadi setiap harinya Tuhan itu bekerja, beriadnya ya. Jadi yadnya Tuhan itu tanpa pamrih ya. Bekerja tanpa pamrih perlu direfleksikan dalam diri pribadi kita ya. Jadi semua kegiatan yang kita kerjakan itu harus apa? Harus dilakukan dengan semangat pengorbanan hanya demi Tuhan. Jadi kita tidak perlu memikirkan hasil apa yang kita kerjakan. Nah, jadi Tuhan beriadnya itu untuk apa? Keseimbangan dan keharmonisan semua makhluk hidup. Bisa dipahami? Nah, itu tentang, Ibu sudah jelaskan tentang contoh-contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Cadu Sakti. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang contoh-contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Cadu Sakti lewat tayangan slide ya. Anak-anak sudah bisa menyimak tadi ya? Paham? Ya. Nanti juga anak-anak bisa lihat materinya pada buku paket yang sudah Ibu bagikan. Sebelum lanjut kita ke diskusi, kira-kira ada pertanyaan tentang materi tadi? Ya, coba Naindra coba ya. Yang semangat. Apa pertanyaannya? Ya. Bertanya kenapa pengetahuan manusia terbatas? Ya, kenapa pengetahuan manusia terbatas? Bagus sekali Naindra pertanyaannya ya. Kira-kira dari kalian ada yang bisa menjawab? Ya, Sastra Dewi. Karena pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berasal dari ide Sang Hyang Widi. Iya, karena pengetahuan yang dimiliki manusia itu berasal dari Sang Hyang Widi Wasa. Jadi pengetahuan manusia tidak bisa menyaingi pengetahuan Tuhan. Bagus sekali Sastra Dewi, berikan tepuk
Wih, dunia akan kacau, benar? Benar sekali, dunia akan mengalami kehancuran. Misalnya, tidak ada udara. Kalau sudah tidak ada udara, kalian menghirup apa? Nah, itu kalau Tuhan berhenti bekerja. Air tidak ada, sumber air tidak ada. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Bagus sekali, Rizky, tepuk tangan buat Rizky ya. Jadi, dunia akan mengalami kekacauan dan kehancuran. Bagus ya anak-anak ibu ya. Terima kasih, itu sudah ada yang bertanya. Nah, mari sekarang kita lanjutkan dengan diskusi ya. Nah, di sini ada 6 orang, ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok anggotanya 3 orang. Jadi silakan kita atur ya mejanya, tetap anak-anak duduknya menjaga jarak ya. Baik, masih semangat? Masih. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu diskusi. Simak baik-baik ya diskusinya di layar ya. Ya, coba disimak, bisa dibaca. Itu ada 2 diskusi yang akan ibu berikan hari ini. Ada diskusi 1 dan ada diskusi 2 ya. Dan ini ibu akan berikan diskusinya ya. Ini kelompok 1, ibu berikan bahan diskusinya. Kelompok 2. Ini maju. Nah, untuk bahan diskusi 1 silakan disimak. Nah, bisa dibaca ya. Sudah itu kasih printounya. Suatu ketika hiduplah seorang petani bernama Pak Made. Ia hidup di desa Manis Kutu. Desa tersebut terkenal makmur karena banyak terdapat persawahan. Hasilnya pun melimpah. Nah, kemudian pagi ini Pak Made bersiap untuk mengairi sawahnya. Ia merupakan salah satu petani di desa Manis Kutu ya. Jadi, nah kemudian setelah menanam benih padinya, ia harus menunggu selama 3 bulan untuk memanen padi. Ia percaya bahwa cuaca selama 3 bulan ke depan akan amat sangat mendukung pertumbuhan padinya. Nah kemudian, tapi siapa sangka menginjak bulan ketiga, padinya terserang hama. Pak Made sangat kecewa. Cuaca pun berubah tak pasti. Hujan turun terus-menerus sepanjang hari. Kemudian sawahnya Pak Made bagaimana? Terendam dan panen pun gagal ya. Itu untuk bahan diskusi 1. Pertanyaannya, dari cerita tersebut pelajaran apa yang bisa kalian petik dari cerita di atas ya? Nah, kemudian diskusi kedua, lihat. Coba dilihat diskusi kedua. Apa yang kamu lakukan jika menemukan dompet yang terjatuh di dalam kelasmu? Nah, sekarang silakan diskusikan bersama teman ya. Silakan. Nah, silakan dijawab, 1 orang menulis, nanti 1 orang membacakan membacakan hasil diskusinya ya. Coba. Jadi dibaca dulu dari materi yang tadi. Dijawab, 1 orang nulis, nanti 1 orang membacakan hasil diskusi ya. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Nah, sekarang kalau sudah, untuk diskusi 1, ibu berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk menjawab, dan untuk kelompok 2 menanggapi dari diskusi yang kedua ya. Siap? Nanti 1 wakilin maju ke depan ya. Siapa mau maju kelompok 1 menjawab? Mereka tema. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Yang keras ya. Yuk, biar didengar sama temennya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang diskusi yang ke-1. Ya, diskusi 1. Yang keras sudah dari suaranya. Pelajaran pertanyaannya adalah pelajaran apa yang bisa kalian petik dari cerita di atas? Jawabannya adalah bahwa semua
hanya bisa berdoa dan berusaha. Ya, terima kasih Sastra Dewi dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 diwakili. Ya. Ya, sini. Ya, Pandai Naendra, silakan wakili jawaban dari kelompok. Diskusi yang kedua. Baik, atas waktunya terima kasih. Saya akan mewakili kelompok 2 dari diskusi 2. Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan dompet yang terjatuh di dalam kelasmu? Jawaban, saya akan mengambil dan menyerahkan dompet kepada guru. Ya, itu saja jawabannya. Ya, terima kasih Naendra. Terima kasih kelompok 2. Nah, baik. Mari kita tanggapi dulu dari diskusi pertama ya. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita yang sudah Ibu jelaskan tadi ya? Jadi apa kira-kira tadi jawaban Sastra Dewi? Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu adalah kuasa Tuhan. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Nah, itu sekarang untuk diskusi yang kedua. Apa yang kita lakukan jika menemukan dompet di kelas? Apa akan mengambilnya dan memasukkan di dalam tas sendiri? Yang menyerahkan kepada Tidak, ya. Sebaiknya kita ambil dompetnya, kemudian kita serahkan kepada bapak ibu guru, ya. Itu melatih apa namanya? Kejujuran anak-anak, ya. Sudah? Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Kegiatan diskusinya sudah bagus ya, sudah bisa dijawab ya. Kemudian Sastra Dewi baik Naendra sudah berani tampil ke depan dengan percaya diri. Baik, alhamdulillah. Sudah? Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya, Ibu jelaskan dulu penilaian pembelajaran untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. 1. Penilaian sikap dari anak-anak masuk kelas, bagaimana anak-anak mengikuti persembahyangan Trisamil tadi ya, itu sudah Ibu nilai. Kemudian bagaimana sikap anak-anak selama mengikuti pembelajaran, bagaimana sikap anak-anak nanti di luar kelas juga sudah Ibu nilai. Kemudian sebentar untuk penilaian pengetahuan, yaitu tes tertulis, yaitu berupa esai ya, menjawab. Kemudian untuk keterampilannya tadi nanti yaitu tes unjuk kerja. Jadi silakan disimak dulu penilaian pengetahuan. Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS yang sering kita sebut LKS. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, petunjuk belajarnya bisa dilihat ya, sebentar Ibu bagikan lembarannya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, Ibu akan bagikan. Ini tugas mandiri, bukan tugas kelompok ya. Jadi anak-anak menjawab sendiri-sendiri. Naendra, ini tugas mandiri, tugas sendiri ya. ada buku, Bu. Ya. Tadi udah sudah Ibu bagikan ya teman-teman. Sudah. Bisa dilihat di sini itu keterampilannya ya. Jadi anak-anak nanti mempresentasikan ke depan kelas satu-satu ya tentang menyebutkan materi hari ini, yaitu tentang contoh-contoh pemahaman bahasa Tuhan sebagai jalur sakti. Untuk tugas mandiri tersebut, baik penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan, anak-anak tulis di buku tugasnya ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti dikumpul ya. Nah, baiklah anak-anak, masih semangat? Masih. Jadi untuk tugasnya tadi silakan dikumpulkan ya. Buku tugasnya pakai ya, menjawab di buku tugas. Kemudian terakhir kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu
contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Jadi pertama Wibu Sakti. Tuhan apa? Berada pada setiap makhluk, ada pada air, tanah, batu, bulan, bintang, dan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Kemudian Tuhan memenuhi di seluruh ruangan di semesta ini, ya. Kemudian kedua Prabu Sakti. Jadi Tuhan menentukan semua kejadian yang ada di dunia ini. Tuhan apa? Berkuasa menentukan lahir, hidup, mati pada semua ciptaannya. Ketiga Jnana Sakti. Ya, Tuhan mengetahui segala yang terjadi di dunia ini, baik yang sebelum terjadi, yang sudah terjadi, atau yang akan terjadi. Kemudian bagaimana? Tuhan memiliki apa? Guna, yaitu memiliki pendengaran langsung, penglihatan langsung, dan juga pengetahuan langsung. Itu Jnana Sakti, Maha Kuasa Tuhan Maha Tahu. Terakhir Kriya Sakti. Itu Tuhan bersifat maha karya. Ya. Jadi Sang Hyang Widi selalu bekerja, tidak pernah berhenti. Jadi apa yang Tuhan kerjakan itu tidak pernah gagal. Ya. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Nah, untuk terakhir pembelajaran kita akhiri hari ini dengan Parama Santi. Nanti minggu depan kita akan mempelajari materi masih tentang Cadu Sakti, yaitu implementasi Cadu Sakti dalam ajaran Trihita Karana. Nanti minggu depan kita belajar tentang itu, ya. Sudah?